Perkenalkan, nama saya Agustinus Jeffrey Apel, kelas B Biologi STKIP Bima, NPM 2130100032. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kolenterata. Pengertian kolenterata. Apa itu kolenterata? Kolenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan. Kolenterata disebut juga hewan berongga. Hewan ini belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Mari kita simak bersama-sama video yang akan ditampilkan berikut. Ternyata kolenterata memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang pertama, kolenterata dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan agar-agar, bahan baku industri kosmetik, cenderamata atau hiasan, dan koralnya dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pertumbuhan yang berlebihan akan menyebabkan perdangkalan air laut yang mengganggu dan membahayakan pelayaran kapal. Sengat yang dihasilkan oleh hewan hidrozoa mengganggu kenyamanan dan keamanan para penyelam. Ciri-ciri kolenterata. Yang satu, hewan bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, tubuh radial simetris atau dua lapis sel, ektoder dan endoder. Di antaranya adalah rongga mesoglea. Yang ketiga, bentuk seperti tabung atau polip dan seperti mangkok atau medusa. Yang keempat, di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Tentakel punya sel atau racun atau sel penyengat, nematosis. Yang kelima, predasius atau pemangsa. Yang keenam, punya rongga gastrovaskular untuk pencernaan. Yang ketujuh, sistem pernapasan dengan cara difusi atau seluruh permukaan tubuh kecuali antozoa dan Sifogolgia. Yang kedelapan, sistem saraf difus atau baut. Yang kesembilan, mengalami metagenesis atau penggiliran keturunan. Yang keberikut, vegetatif pada fase polip dan generatif pada fase medusa. Tipe kolenterata. Yang pertama, polip. Umumnya hidup soliter atau sendiri, tapi ada pula yang membentuk koloni, melekat pada dasar perairan, tidak dapat bergerak bebas, tumbuh atas membesar. Di dalamnya terdapat rongga gastrovaskular yang fungsinya sebagai usus. Di bagian atas terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa. Polip merupakan fase vegetatif atau aksesual pada kolenterata. Yang kedua, medusa. Fase medusa merupakan fase generatif atau seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Medusa dapat melepaskan diri dari induk dan berenang bebas di perairan, bentuk seperti payung dan punya tentakel yang melambai-lambai. Kita bisa menamakannya dengan ubur-ubur. Cara peroleh makanan. Kolenterata hidup di perairan yang jernih yang mengandung partikel-partikel organik, plankton, atau hewan-hewan kecil. Jika terdapat hewan-hewan kecil, misalnya jentik nyamuk, menempel pada tentakel dan mengenai sel kloroblas, maka sel tersebut mengeluarkan racun. Jentik akan lemas, lalu tentakel membawa ke mulut. Di bawah mulut terdapat kerongkongan, kerongkong pendek lalu masuk ke rongga gastrovaskular untuk dicerna secara ekstravaskular atau luar sel. Sel-sel endoderma menyerap sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan akan dimuntahkan melalui mulut. Mari kita perhatikan film yang akan saya tampilkan. Bentuk hidup dan bagian-bagian tubuh. Kolenterata memiliki dua bagian. Yang pertama, polip, dan yang kedua adalah medusa. Yang pertama adalah mulut. Di bagian mulut juga bisa
dinamakan sebagai anus. Yang kedua adalah tentakel. Ribut ya.